Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Buhari, praktisi talent mapping. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil talent mapping assessment yang dimiliki oleh salah seorang dokter yang akan melanjutkan pendidikannya ke spesialis. Jadi hasil asesmen talent mapping adalah dirancang untuk menggambarkan kepribadian seseorang berupa pola pikir, merasa, serta berperilaku yang produktif. Dan dengan itu kita dapat memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran yang akan diambil. Kemudian talent mapping memberikan gambaran kepribadian, yaitu pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang dialaminya. Juga dapat mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan di dalam diri seseorang. Pada penjelasan hasil talent mapping assessment akan dijelaskan 7 bakat yang sangat kuat, kemudian 7 bakat yang kuat, dan 7 bakat yang lemah atau terbatas. Kemudian akan dijelaskan juga peta bakat, yaitu pembagian ke dalam 4 area. Kemudian dijelaskan juga selain peta bakat akan dijelaskan potensi kekuatan. Jadi ada 14 potensi kekuatan. Kemudian akan juga dijelaskan SCM-nya, yaitu Strength Cluster Map akan dijelaskan. Kemudian nanti akan dijelaskan juga hasil akhirnya, yaitu branding yang ada pada diri Pak Dokter. Jadi nanti dalam proses penjelasan Pak Dokter bisa bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan pada saat saya menjelaskan, atau bisa jadi juga setelah selesai seluruh penjelasan. Baiklah, saya akan memulai dari urutan bakat, yaitu 7 kekuatan yang paling kuat yang Pak Dokter miliki. Yang pertama ada relator, kemudian harmoni, kemudian connectedness, kemudian empati, kemudian urutan kelimanya ada maximizer, keenamnya ada achiever, dan yang ketujuh adalah responsibility. Apa itu bakat relator? Yaitu bakat relator ini di mana Pak Dokter sangat menikmati hubungan persahabatan dengan orang lain. Jadi secara pribadi Pak Dokter senang bersahabat, senang menjalin keeratan dengan orang lain, dan juga dalam bekerja itu senang dengan teman-teman bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian bakat harmoni, di mana di sini Pak Dokter tidak menyukai atau tidak menyenangi jika terjadi konflik di dalam kelompok, bahkan menghindari situasi konflik dengan mencari kesamaan dalam cara memahami sudut pandang orang lain. Jadi Pak Dokter selalu berusaha untuk menghindari konflik yang ada. Kemudian ada connectedness, di mana di sini Pak Dokter dalam menghadapi situasi kehidupan, baik itu gembira maupun itu sedih, tidak terlalu dipikirkan, karena setiap kejadian yang ada selalu mengambil hikmah dari kejadian itu, karena meyakininya bahwa setiap kejadian baik sedih maupun gembira itu ada hikmahnya, ya, karena di situ ada kekuatan dari yang
kekuasaan Allah, kekuasaan yang lebih besar, dan juga keterlibatan dari manusia yang lainnya. Jadi orang yang memiliki bakat connectedness ini kecenderungan tidak mudah mengalami stres. Kemudian bakat empati. Di sini bakat empati adalah di mana memiliki perasaan sensitif dalam memahami perasaan orang lain di sekitarnya. Jadi dalam hal ini Pak Dokter memiliki bakat empati dalam urutan keempat, di mana dengan bakat empati ini apa yang dirasakan oleh orang lain, ya Pak Dokter seolah-olah merasakan seakan-akan Pak Dokter mengalami sendiri. Kemudian bakat maximizer. Di sini ya Pak Dokter selalu ingin tampil perfeksionis, yaitu dalam bekerja yang sudah baik ya dibuat menjadi lebih baik lagi. Kemudian bakat keenam ada yang disebut dengan Pak Dokter memiliki bakat achiever, yaitu menyukai kerja keras, kemudian menyukai pekerjaan-pekerjaan ya, yang banyak, dan tiada hari tanpa bekerja. Jadi aktivitas Pak Dokter ini betul-betul bekerja dan mencari kerja. Jadi tidak mau waktu terbuang dengan tanpa bekerja. Jadi ini bakat achiever. Kemudian yang terakhir, bakat yang sangat kuat pada diri Pak Dokter adalah ada responsibility-nya, yaitu selalu memegang teguh janji atau kesepakatan yang sudah diperjanjikan, sehingga ya selalu juga menjaga nilai-nilai kejujuran dan kesetiaan. Selanjutnya 7 bakat yang kuat yang menjadi bakat pendukung Pak Dokter. Di situ ada namanya includer, kemudian ada namanya adaptability, kemudian ada learner, ada input, ada aktivator, ada developer, dan ada competition. Apa itu bakat-bakat? Ketujuh bakat yang sebagai kekuatan Pak Dokter pendukung tadi. Includer, ya seperti tadi, karena Pak Dokter juga bakat pertamanya adalah relator, kemudian didukung juga oleh bakat includer, jadi menyukai kebersamaan. Tidak ada batas antara satu dengan yang lainnya dalam berhubungan. Kemudian yang terpenting adalah Pak Dokter ingin memperbanyak jumlah anggota dalam kelompok. Kemudian Pak Dokter juga mampu melakukan penyesuaian diri terhadap situasi-situasi yang bahkan situasi yang mendadak atau di luar rencana. Jadi dapat bersikap tenang pada situasi yang tidak menentu sekalipun, karena tadi ada bakat adaptability. Kemudian Pak Dokter juga senang belajar. Nah, ini juga menjadi faktor penting karena akan melanjutkan pendidikan. Jadi Pak Dokter juga senang mencari, mempelajari ilmu-ilmu baru, belajar baik itu formal maupun informal, dan juga senang menghadapi tantangan baru atau mempelajari sesuatu. Ini disebut dengan bakat learner. Selain itu juga Pak Dokter bukan hanya sekedar belajar saja, senang belajar atau punya bakat learner, tapi juga didukung oleh bakat input. Di sini adalah hasrat atau keinginan untuk mengumpulkan, mencari, mengoleksi, mengarsipkan segala sesuatu informasi atau data yang selengkap-lengkapnya. Jadi ini juga akan mendukung pada saat melanjutkan studi, karena juga memerlukan data, memerlukan informasi, mencari informasi. Jadi dengan bakat input ini akan membantu proses learner juga. Kemudian Pak Dokter ini bakat aktivator, di mana Pak Dokter punya pemikiran, punya gagasan, kemudian cepat bertindak walaupun informasinya bisa jadi belum lengkap. Kemudian bakat selanjutnya adalah developer. Ya, Pak Dokter juga senang membantu, membimbing, memajukan dan mengembangkan orang lain untuk mencapai kesuksesan.
Yang terakhir, bakat yang kuat adalah bakat competition. Sehingga Pak Dokter senang pada situasi yang penuh persaingan dan selalu berusaha menjadi yang terdepan. Kemudian bakat yang menjadi keterbatasan Pak Dokter. Jadi tadi sudah saya jelaskan bakat yang sangat kuat, bakat yang kuat, dan sekarang adalah bakat yang menjadi keterbatasan Pak Dokter. Tapi keterbatasan ini nanti dapat kita siasati supaya tidak mengganggu atau menghambat aktivitas yang lainnya. Yang pertama, keterbatasan Pak Dokter adalah dalam hal bakat strategi. Kemudian bakat ada common, kemudian bakat arrangers, ada bakat restoratif, ada bakat edition, ada bakat analitik, dan ada self-assurance. Apa itu bakat-bakat yang terbatas tadi atau yang lemah tadi? Yaitu bakat strategi, yaitu terbatas sehingga kurang mampu melihat pola-pola suatu masalah dan menciptakan alternatif pilihan-pilihan dari masalah tersebut. Jadi dalam hal ada masalah, kemudian mau mencari strateginya bagaimana untuk keluar, mencari alternatifnya, ini masih kurang atau masih lemah. Kemudian Pak Dokter adalah kurang mampu atau kurang menunjukkan sikap untuk tegas. Untuk tegas dalam memberikan instruksi, memberikan perintah, mengambil keputusan, serta kurang senang mengendalikan orang lain. Karena Pak Dokter memang lemah dalam hal common. Selanjutnya adalah bakat arrangers. Di sini ya dalam hal mengkoordinasi ya ini kurang dan kurang memiliki fleksibilitas yang membantu untuk mengatur sesuatu. Ada bakat restoratif yang kurang, ini terbatas. Ya tadi dikatakan keterbatasan sehingga kurang senang memecahkan masalah dan kurang memiliki kemampuan untuk mengembalikan sesuatu ke fungsi semula. Ya ini restoratif. Bakat yang terbatas juga adalah edition. Jadi dalam hal ini biasanya gagasan, ide, ya ini biasanya sudah baku yang Pak Dokter sukai karena dengan keterbatasan ide ini kurang ya cenderung mengikuti pola-pola pikir atau pola yang sudah ada. Sehingga gagasan-gagasan, ide-ide yang solutif dan inovatif ini biasanya kurang muncul dalam diri Pak Dokter. Kemudian bakat analytical ini juga berada dalam daerah atau dalam kondisi yang terbatas atau lemah sehingga menjadikan Pak Dokter kurang dalam ya walaupun mampu menganalisa tapi kurang dalam ya. Karena kenapa kurang dalam? Karena ini dipengaruhi oleh ketidak tertarikan untuk mencari hubungan sebab akibat. Jadi ini salah satunya yang membuat bakat analytical itu menjadi lemah karena cenderung tidak mencari ya hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Karena juga didukung tadi oleh karena pengaruh dari bakat connectedness tadi, karena melihat masalah itu ada hikmahnya. Nah kemudian Pak Dokter juga memiliki ya ada kecenderungan kurang memiliki rasa percaya diri atau keyakinan diri yang masih rendah, di mana Pak Dokter masih ragu-ragu ketika harus memutuskan sesuatu yang sebenarnya Pak Dokter yakini bahwa itu benar, itu sudah sesuai. Tapi untuk yakin atau memutuskan ya, yang tadi yang menjadi keyakinan itu kurang dapat Pak Dokter lakukan karena di sini kurang berani mengambil resiko dalam tantangan baru dikarenakan tadi batas self-assurance-nya terbatas. Setelah saya menjelaskan 7 bakat yang sangat kuat,
7 bakat yang kuat dan 7 bakat yang menjadi keterbatasan Pak Dokter, maka sekarang bakat-bakat dari ke-34 bakat yang ada ini diilustrasikan di dalam bentuk peta bakat, ya. Karena di dalam peta bakat itu nanti dari ke-34 bakat itu akan dikelompokkan apakah termasuk senang berpikir, termasuk tekun dalam bekerja, senang bertemu orang lain untuk mempengaruhi, dan senang bertemu orang untuk bekerja sama. Dari hasil talent mapping assessment yang ada, kita bisa melihat di halaman 10 ada di situ peta bakatnya. Kemudian setelah kita lihat area yang dominan dari Pak Dokter itu adalah di area influencing. Ya, influencing itu berhubungan dengan orang lain, dan relating itu untuk bekerja sama. Jadi area influencing dan area relating ini lebih dominan, dan kedua area tersebut termasuk dalam hubungan interpersonal. Jadi berhubungan dengan orang lain. Dari kombinasi antara area influencing dan area relating tadi, Pak Dokter termasuk individu yang disebut dengan influencer. Itu pribadi yang ekspresif dan mudah berhubungan dengan orang lain, kemudian pandai mempengaruhi orang lain, baik secara personal maupun dalam kelompok. Selanjutnya terdapat 14 potensi kekuatan Pak Dokter. Di antaranya ada namanya caring, yaitu melakukan perawatan atau pekerjaan sosial untuk orang lain, baik dari segi medis, fisik, maupun psikis, untuk kesehatan umum. Jadi seperti profesi Pak Dokter sekarang, yaitu caring. Kemudian ada selling. Ya, ternyata ada juga bakat Pak Dokter untuk menjual layanan atau produk. Ya. Kemudian ada spiritualizing, yaitu aktivitas spiritual. Kemudian ada serving, yaitu untuk melayani orang lain dengan tulus. Kemudian ada volunteering, yaitu melakukan aktivitas sosial tanpa perlu dibayar. Kemudian ada informing, yaitu menyampaikan informasi atau pesan. Ada teaching, yaitu mengajar orang lain. Ada cooperating, yaitu bekerja sama. Ada namanya relating, jadi dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Ini juga termasuk potensi kekuatan Pak Dokter. Kemudian ada operating, ada assisting, ada building itu membangun. Kemudian ada representing, yaitu bertindak atau berbicara atas nama orang lain. Dan counseling, yaitu membantu mencarikan solusi. Nah, dari ke-14 bakat ini yang mendukung sebagai profesi sebagai dokter saat ini adalah di situ ada namanya, ada bakat caring tadi, kemudian ada serving, kemudian ada informing, jadi menyampaikan informasi, kemudian ada counselingnya. Jadi bakat-bakat inilah yang dari 14 kekuatan ini yang saya sebutkan tadi, ini mendukung profesi sebagai dokter. Kemudian kalau kita lihat dari cluster map, jadi strength cluster map, dari bagian luar, jadi ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu pengakuan, dan dari bagian dalam adalah bakat yang sebenarnya. Maka kekuatan Pak Dokter itu ada pada daerah servicing. Jadi sesuai dengan apa yang saat ini Pak Dokter lakukan. Jadi profesi dokter sudah tepat dalam hal kekuatan pada strength cluster map. Jadi di area servicing. Sedangkan personal branding ya Pak Dokter miliki setelah diinterpretasi hasilnya. Jadi dari personal branding Pak Dokter itu ada namanya caretaker, yaitu orang yang bisa merasakan perasaan orang lain sehingga senang merawat atau membantu orang lain. Ada seller di situ di mana senang mempengaruhi atau meyakini orang lain. Jadi meyakinkan orang lain baik dengan memelihara hubungan, ya, menyampaikan produk atau jasa, atau
membujuk orang lain supaya orang lain mau membeli atau tertarik dengan produk itu. Jadi ada seller namanya. Kemudian personal branding yang lain adalah helper. Ya, ini berhubungan dengan senang melayani dan mendahulukan orang lain. Kemudian personal branding selanjutnya ada operator, yaitu senang bekerja keras untuk senang akan keteraturan dan senang melayani orang lain dengan menjalankan perangkat kerja. Yang terakhir, yang kelima adalah ada ambasador, yaitu senang membina hubungan persahabatan, senang berkomunikasi, terpercaya, dan bisa menjadi perwakilan dari suatu organisasi. Jadi bisa dipercaya untuk mewakili dalam organisasi yang ada. Nah, dari kekuatan bakat, urutan bakat pertama sampai bakat pendukung, jadi urutan ke-8 sampai 14, dan juga melihat keterbatasan 7 bakat yang paling bawah sebagai bakat keterbatasan Pak Dokter. Maka dari hasil telemapping assessment dan penjelasan tadi dapat direkomendasikan bahwa untuk memastikan Pak Dokter untuk studi lanjut dapat mengambil spesialisasi anak, karena bakat yang kuat, yang sangat kuat, yaitu pada bakat literatur dan bakat empati. Ini sangat kuat sehingga mendukung Pak Dokter untuk berhadapan dengan anak-anak. Jadi butuh empati, butuh relator, dan untuk spesialis kandungan dan spesialis penyakit dalam ini ada beberapa bakat yang kurang mendukung, karena kedua bidang ini, baik spesialis dalam penyakit dalam maupun kandungan, ini membutuhkan bakat restoratif, bakat common, bakat analytical, dan self assurance. Karena pekerjaan kedua dokter spesialis ini, baik penyakit dalam maupun spesialis kandungan, ini spesifik, khusus, dan memang merupakan istilahnya pak besar dalam profesi spesialis. Jadi membutuhkan spesifikasi ilmu khusus, kemudian bakat khusus tadi, sehingga Pak Dokter sebaiknya mengambil spesialis anak saja untuk melanjutkan studi spesialisnya. Kemudian bakat yang terbatas tadi, ada beberapa bakat yang harus disiasati juga oleh Pak Dokter sehingga tidak menghambat pekerjaan, menghambat aktivitas Pak Dokter, baik itu untuk saat ini maupun nanti ke depannya pada saat sudah mengambil pendidikan spesialis, adalah common. Jadi Pak Dokter bisa, supaya dapat tegas dan pengambilan keputusan, bisa mempengaruhi orang lain, pastikan bahwa Anda yang bisa menguasai bidang tersebut, misalnya nanti di bidang anak, jadi punya keahlian tertentu yang dengan keahlian itu bisa diakui oleh orang lain, kemudian orang lain akan mengikuti setiap instruksi yang Pak Dokter berikan. Kemudian restoratifnya, yaitu cari referensi penyelesaian masalah yang sudah efektif. Jadi ini perlu juga untuk restoratif ini mempelajari atau memegang teguh SOP yang ada dan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan itu bisa untuk dijalankan, itu bisa tetap dijadikan sebagai referensi. Kemudian analytical, ini berpartnerlah dengan orang-orang yang memiliki analytical yang tinggi dan juga tidak terlalu banyak berhubungan atau melakukan aktivitas yang membutuhkan proses analisa yang tajam. Kemudian untuk self assurance, ini perlu juga jangan malu-malu untuk bertanya atau mendiskusikan untuk mempertimbangkan hal yang penting yang Bapak akan putuskan.
Sehingga pada saat ragu atau pada saat masih belum pasti, itu bisa ya misalnya tadi juga melihat referensi, kemudian mencari ahlinya atau teman-teman Pak Dokter yang ada untuk mendiskusikannya, sehingga bisa lebih yakin lagi dengan apa yang akan diputuskan. Demikian, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat lebih memastikan Pak Dokter untuk memilih, ya menentukan pilihan, ya apakah akan mengambil spesialis anak, spesialis kandungan, atau spesialis kebidanan. Tapi menurut hasil telemapping ini dan melihat kekuatan, melihat keterbatasan, kemudian melihat personal branding, melihat potensi kekuatan, jadi saya lebih menyarankan untuk mengambil spesialis anak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Jika masih ada yang Pak Dokter tanyakan atau dibutuhkan, silakan saja untuk menghubungi saya. Sampai jumpa, serta sukses selalu untuk Pak Dokter. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.